Bersama saya ada Pak Saryo, beliau Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Nanti mengajak Anda berinteraksi dalam tema publik interaktif kita kali ini, cerdas dan aman bertransaksi digital. Kalau ragu, stop dulu. Sedikit insight, digitalisasi sistem pembayaran seperti kris dan transfer dana melonjak sangat tinggi. Anda mungkin juga termasuk yang melakukan itu. Nah, mencapai angka triliunan rupiah. Tapi di balik itu ada satu ancaman yang bisa terjadi pada kita semua ya. Macam-macamnya apa saja nanti itu yang akan bisa kita dapatkan dari narasumber kita kali ini, Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Pak Saryo, selamat datang di Radio Andika. Baik, terima kasih Mbak Ari. Sehat nih Pak ya? Masih sehat ya kalau bisa datang ke sini ya Pak? Ya alhamdulillah. Oke, sesehat transaksi yang dilakukan teman-teman, harapannya seperti itu ya Pak ya? Betul. Karena dengan digitalisasi itu kita dimudahkan, tapi ternyata ada sisi-sisi yang kalau kita tidak waspada itu bisa menjadi sebuah kecelakaan buat kita. Betul seperti itu ya? Iya, betul Mbak Ari. Baik, silahkan Pak, bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan digitalisasi sistem pembayaran yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Ari dan semua pendengar Radio Andika FM dimanapun berada. Ya, bicara tentang digitalisasi, saya kira itu sudah menjadi ya memang sudah menjadi fenomena yang saat ini terjadi gitu ya, di mana perkembangan teknologi kemudian inovasi digital itu semakin terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga termasuk di dalam terkait dengan transaksi pembayaran gitu Bu. Jadi termasuk bagaimana BI mengelit gitu ya, menginisiasi berbagai kegiatan untuk transaksi pembayaran termasuk yang kris misalnya yang sudah dinikmatin oleh masyarakat, kemudian juga kemudahan untuk transfer dana termasuk mobile banking, digital banking dan sebagainya itu tentunya diciptakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran mengikuti perkembangan terkini gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita melakukan penarikan uang itu harus datang ke bank, ke kantor bank gitu ya, atau mau ngirim uang juga begitu, kadang ke postal, ke kantor pos dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang dimanapun kita berada tinggal klik aja di tangan sudah bisa terkirim itu uang, atau mungkin belanja juga seperti itu. Jadi banknya dalam genggaman kita gitu ya Pak. Betul, ya sepertinya ya. Oke. Dan di antara hal yang ingin kita dapat dari interaksi kita kali ini, misalnya menciptakan konsumen yang cerdas, mandiri dan berani bersikap. Ya kalau misalnya kita kadang-kadang kita ada keraguan gitu Pak, kita diajak transaksi seseorang tapi kita ragu, berarti kita harus ngapain kalau seperti ini? Ya baik Mbak Ari dan masyarakat pendengar Radio Andika FM gitu ya. Ya saya kira kalau misalnya kita ragu ya tentu harus stop dulu dong. Stop dulu ya. Ya seperti itu. Jadi jangan dilanjutkan daripada nanti kita kejebak misalnya gitu pada transaksi yang merugikan kita, ya kan kita sendiri yang rugi gitu. Ya berarti kan kita harus selain melindungi diri sendiri, ada Bank Indonesia yang juga melakukan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen. Apa nih peran Bank Indonesia Pak Saryo? Baik, terima kasih Mbak Ari dan pendengar Radio Andika. Jadi mungkin sekilas kami sampaikan juga bahwa BI ini sebagai bank sentral, satu-satunya bank sentral gitu ya di Indonesia, dan tugasnya tentu fungsi dan tugasnya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentu BI punya tugas, termasuk di dalamnya adalah menetapkan kebijakan moneter, mengatur kelancaran sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan. Nah, tentunya karena di situ ada kelancaran sistem pembayaran, ada penyelenggara jasa pembayaran, pasti ada konsumen dong di situ. Nah, ada konsumen itu terutama masyarakat di situ. Jadi BI juga punya peran di dalam melindungi masyarakat selaku konsumen dari penyedia jasa pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Nah, tentu peran kita ya salah satunya adalah untuk memastikan masyarakat sebagai konsumen dari layanan sistem pembayaran ini punya mendapatkan perlindungan yang memadai gitu ya. Nah, perlindungan tersebut seperti apa? Melalui apa? Tentu kita melalui pertama adalah regulasinya seperti apa, kita atur, kemudian kita mengawasi penyelenggaranya dan juga kita melakukan edukasi kepada konsumen. Salah satunya hari ini adalah bagian dari edukasi tersebut kepada konsumen. Nah, kalau sebagai masyarakat kita tuh pakai m-banking, pakai kris atau kirim uang melalui remitansi. Nah, apakah ini juga termasuk dalam pantuan BI? Betul sekali Mbak Ari dan para pendengar. Jadi
Kalau sekarang para pendengar misalnya menggunakan kris, menggunakan mobile banking, kemudian juga jasa remitansi ya untuk mengirim uang ke luar negeri misalnya gitu ya. Tentu itu adalah bagian dari produk-produk yang dimiliki oleh penyelenggara jasa pembayaran yang semuanya di bawah pengawasan Bank Indonesia gitu. Jadi penyelenggaranya ini bisa bank, bisa non bank gitu ya. Kalau misalnya mungkin pernah dengar, saya sebut aja mereknya, misalnya ada OPPO, ada GoPay, ada Link Aja, ada Dana dan sebagainya. Kemudian ada bank juga, perbankan, semua bank itu ya pasti di sana ada produk yang namanya krisnya juga gitu ya. Dan bisa mengirim uang, bisa untuk pembayaran, itu semuanya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Walaupun bank sebetulnya di bawah pengawasan OJK juga, tetapi untuk produk sistem pembayaran berada di bawah pengawasan BI, terutama tadi yang misalnya mobile banking, internet banking itu kan bagian dari channel atau kanal-kanal untuk transaksi pembayaran gitu ya. Termasuk uang elektronik di dalamnya dan sebagainya. Ini adalah bagian dari sistem pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Karena itu tentu BI ingin memastikan bahwa penyelenggara dari layanan-layanan yang diberikan oleh para penyelenggara tadi bisa sudah menerapkan standar keamanan dan juga manajemen risiko serta perlindungan konsumen yang memadai, sehingga masyarakat atau selaku konsumen tidak dirugikan gitu secara material. Ya, nah silakan teman-teman Anda yang mau berinteraksi dengan narasumber dari Bank Indonesia kali ini, segera siap-siap saja Anda sampaikan pertanyaan melalui 08113454.000, 08113454.000. Mumpung bersama kita ini ada Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Pak Saryo, banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ke gatekeeper karena dia pada saat bertransaksi lewat kris ternyata harusnya dia dapat uang, dia merasa akan dapat uang, ternyata malah apa yang ada di rekeningnya terkuras. Nah, ini kan termasuk hal-hal yang harus diwaspadai, seperti merupakan salah satu modus dari penipuan. Modus apa saja yang paling sering dilaporkan ke BI Kediri, Pak Saryo? Ya, kalau modus kejahatan atau penipuan yang dilaporkan ke Kediri sebetulnya mungkin tidak terlalu banyak ya, walaupun ada beberapa kan. Tapi secara umum memang untuk yang pengaduan ke BI terutama ya, saya secara BI wide ya, secara keseluruhan itu berbagai modus, banyak sekali. Itu ada yang namanya phishing ya. Phishing itu yang telepon pura-pura mengaku dari bank misalnya dan minta kode OTP misalnya, dengan alasan akun Anda dibobol, Anda tolong kirimkan OTP-nya misalnya, seperti itu. Ada seperti itu. Kemudian ada juga modusnya namanya impersonation. Jadi akun media sosial yang mengaku petugas resmi dari bank misalnya dan meminta supaya menyampaikan nomor rekening, menyampaikan PIN dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu. Betul. Ada juga money mule, itu seorang meminjam rekening Anda untuk menampung uang, ternyata uangnya hasil kejahatan. Itu ada juga. Nah, itu berbagai modus gitu ya. Termasuk juga transfer palsu, ada bukti transfer palsu gitu. Ada juga sekarang kreatif itu teman-teman itu. Jadi persis loh, Pak. Jadi misalnya pedagang menjual barangnya, kemudian si pembeli itu mengirimkan screenshot bukti transfer, ternyata palsu transfernya gitu. Jadi itu sudah diedit. Biasanya bukti transfer asli, kemudian angkanya diedit, nomor rekening yang diedit sama dia, kemudian di screenshot dikirimlah ke si penjual gitu. Seolah-olah dia sudah kirim uang padahal dia belum. Nah, itu macam-macam aja gitu. Jadi ini bukan menginspirasi ya pendengar, tapi memang itu yang harus diantisipasi oleh para pedagang misalnya atau siapapun yang ingin menerima uang, ternyata uangnya nggak masuk tapi dibilangnya sudah masuk dengan bukti transfer palsu tadi. Ada juga phishing loh. Phishing itu ada mengirimkan link palsu misalnya yang menyerupai situs resmi dari bank atau mungkin dari aplikasi pembayaran, aplikasi e-commerce misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya dia untuk merekam akun dan juga password milik kita. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau misalnya, kalau dulu kan heboh tuh yang terima SMS mengirimkan link gitu ya. Kalau diklik ke situ, wah rekeningnya dibobol. Iya, memang itu asli, itu betul gitu. Kejadian banyak korbannya. Jadi tentu sebagai masyarakat kita harus pintar-pintar lah ya, harus cerdas memastikan atau mencurigai gitu ya, untuk dari pengirim-pengirim lewat WA, lewat SMS, kalau ada link yang kayak gitu udahlah nggak usah diklik gitu ya. Memang kadang dirayu dengan Anda mendapatkan hadiah apa gitu misalnya sekian ratus juta, mendapat hadiah mobil, klik link ini. Itu hati-hati itu. Linknya mungkin mirip gitu, mirip dengan linknya bank, linknya websitenya penyelenggara pembayaran gitu. Nah, itu kita jangan sampai terkecoh di situ. Yang lain-lainnya ada soceng. Soceng itu social engineering istilahnya. Jadi pelaku itu mengaku sebagai petugas
petugas dari bank atau mungkin mengaku dari kepolisian juga bisa tuh, mengakui dari instansi tertentu dan mendapatkan data rahasia Anda. Jadi Anda melakukan ini, nah, Anda harus ngasihkan transfer sekian. Nah, itu ada juga tuh social engineering itu. Korbannya juga banyak juga gitu ya. Seperti itu sebagian ya. Oke, kalau dari berbagai modus yang sudah terpantau atau diawasi juga oleh teman-teman Bank Indonesia, terutama BI Kediri, kira-kira yang paling jadi sasaran utama pelaku kejahatan tuh dari kelompok yang mana? Kelompok masyarakat yang mana? Nah ini menarik. Jadi sebenarnya kalau korbannya sih kita lihat semua kelompok ya Mbak. Jadi semua kelompok ini berpotensi jadi korban. Yang sudah pernah jadi korban juga berbagai kelompok. Namun memang yang sering jadi sasaran biasanya ini masyarakat yang belum paham tentang keamanan transaksi digital gitu ya. Ya sekarang kan yang namanya digital itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi maka kita akan ditinggal oleh teknologi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pendengar biasa transaksi menggunakan online misalnya, ya dipahami dong resikonya tentang transaksi online gitu, keamanannya seperti apa. Nah kemudian selain masyarakat juga lansia nih biasanya, mohon maaf nih untuk Bapak Ibu yang udah lansia, udah berumur itu ya, ini kadang-kadang kurang familiar dengan teknologi, maklum lah gitu ya. Gaptek istilahnya ya, gaptek. Nah ini juga rawan gitu, rawan jadi korban. Nah kemudian juga para pelaku UMKM nih, pedagang yang biasanya aktif menggunakan transaksi online atau transaksi digital. Ini karena saking banyaknya transaksi, misalnya penjualan hari ini sekian ratus transaksi, dia sihir atau bingung gitu ya. Ini benar apa enggak sempat dibedakan tuh transaksinya ini penipu apa enggak gitu. Jadi seolah-olah karena saking banyaknya itu pelaku UMKM dari transaksi yang banyak suka jadi kena gitu ya, kena. Betul. Nah kemudian yang tidak kalah penting ini teman-teman generasi milenial, generasi alpha termasuk ya gitu ya, yang sangat aktif bertransaksi secara online gitu ya, dan kadang sering terburu-buru saat menerima informasi ya, gitu. Jadi mungkin karena itu memang literasi digital kita itu menjadi sangat penting untuk seluruh masyarakat. Kadang-kadang penipu atau pelaku kejahatan ini sering mengincar juga, mohon maaf nih ibu-ibu nih dan lansia itu ya. Biasanya caranya apa? Mengandalkan rasa takut misalnya. Misalnya dia bilang rekening Anda diblokir kalau tidak mengirimkan OTP, tidak mengirimkan PIN dan sebagainya, itu ditakut-takutin. Kemudian juga kadang selain menakut-takutin juga mengandalkan rasa hormat. Jadi si pelaku penipu ini menyapa dengan sopan gitu. Nah, seolah-olah dia itu orang bank asli gitu ya. Jadi seperti sangat itu. Polite gitu caranya berkomunikasi seperti orang bank gitu. Betul. Jadi ya mungkin untuk lansia merasa dihargai banget. Oh ini jangan-jangan betul nih dari bank, benar penipu gitu. Dan juga sengaja menciptakan situasi yang terburu-buru gitu, agar korban panik, segera ngirimkan OTP-nya, ngirimkan PIN-nya, ngirimkan duitnya gitu. Nah ini yang berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku fraud, pelaku kejahatan yang sengaja menjebak konsumen atau masyarakat biar mereka jadi korban di situ. Oke, baik. Nanti kita lanjut sebentar Pak Saryo yang menjadi topik kita kali ini, cerdas dan aman bertransaksi digital. Kalau ragu stop dulu. Silakan teman-teman langsung berinteraksi melalui 08113454.000, 08113454.000. Mbak Rahma di Mojoroto Kota Kediri, jika seseorang terlanjur menjadi korban penipuan digital, langkah pertama apa yang harus segera dilakukan, terutama untuk mengamankan data-data penting di HP? Mas Dwi Ananto di Jalan Merdeka Kota Blitar pernah menjadi korban penipuan, sudah transfer ke rekening pelaku, baru sadar ketika chat atau komunikasi diblokir. Yang ingin ditanyakan, jika jelas nomor rekening tersebut ternyata merupakan rekening penipu, apakah apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa dilaporkan agar rekening pelaku diblokir? Oke. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan ke 08113454.000. Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri akan segera memberikan jawaban dari dua pertanyaan yang sudah disampaikan melalui 08113454.000. Silakan Pak Saryo. Baik, terima kasih Mbak Ari. Tadi pertanyaan pertama maaf dari siapa ya tadi? Mbak Rahma di Mojoroto, Kota Kediri. Mbak Rahma, Mojoroto tetangga dong Mojoroto ya. Betul, Kediri. betul. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Tadi pertanyaan kalau nggak salah kalau udah terlanjur jadi korban gitu ya? Iya, jadi penipuan digital apa yang perlu segera dilakukan? Ya, penipuan digital. Jadi mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Dewi tadi ya, pertanyaan yang kedua kali. Ya, betul. Jadi kalau yang Mas Dewi tadi kan kalau sudah terlanjur transfer ke rekening ternyata rekeningnya penipu gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau yang Mbak Rahma tadi kalau jadi korban
transaksi digital ya sama aja, Iya, sama-sama ya, jadi korban gitu ya. Kita jawab jadi satu aja Pak Jadi Saryo. satu aja gitu ya. Jadi untuk yang Mbak Rahma tadi, kalau misalnya transaksinya pasti kan menggunakan rekening bank ya. Kalau misalnya transfernya menggunakan rekening bank, ditujukan ke rekening bank lagi, saya kira itu hal yang paling mudah dilakukan adalah menghubungi bank yang dituju untuk meminta supaya rekeningnya diblokir gitu ya. Artinya supaya si penipu tadi nggak langsung mengambil uangnya gitu. Tapi biasanya penipu juga lebih pintar biasanya sih. Ketika uang udah masuk ke rekening dia, langsung dia ambil ditarik, tunai, ya? ditarik. Jadi biasanya melalui ATM atau bahkan ditransaksikan transaksi yang lain, misalnya untuk Bitcoin dan sebagainya gitu ya. Kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Ya mungkin cepat-cepatan gitu. Kalau misalnya udah terlanjur ya langsung menghubungi bank yang kita tuju. Misalnya kita transfer ke bank A, ya udah hubungin telepon bank A-nya. Saya melakukan transfer ke rekening atas nama ini, nomor rekeningnya ini sebesar sekian. Ternyata itu ada ini penipu, misalnya tolong untuk diblokir dulu nomor rekening tersebut gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya menyambung dengan pertanyaan saya berikutnya nih Pak Saryo ya. Boleh. Tapi lebih ke sini, apa kunci utama supaya konsumen tidak terjebak seperti contoh-contoh yang sudah disampaikan lewat pertanyaan-pertanyaan tadi Pak Saryo? Ya baik Mbak Ari, betul sekali. Ini mungkin turut prihatin ya untuk Mbak Rahma, Mas Dwi dan juga teman-teman yang mungkin sudah terlanjur terjebak gitu ya. Ya ini ada beberapa mungkin kunci sederhana, barangkali kunci sederhananya tentu jangan mudah percaya dan selalu lakukan verifikasi. Artinya sebelum kita memberikan data, mengklik tautan dan melakukan transfer, itu pastikan dulu siapa yang menghubungi kita, apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang resmi atau bukan, kemudian apakah ada unsur mendesak yang mencurigakan atau tidak. Dan pelaku biasanya memanfaatkan kepanikan kita mungkin, atau rasa takut kita, atau rasa senang kita karena mendapat hadiah dan sebagainya, itu yang digunakan. Jadi kuncinya adalah jangan mudah percaya dan selalu lakukan verifikasi gitu. Verifikasi sesuai jargon kami nih. Jadi kalau dari awal tadi Mbak Ari sampaikan bahwa kalau ragu stop dulu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ragu, stop dulu gitu ya. Stop, jangan berikan kode apapun, misalnya jangan klik link apapun gitu ya, jangan transfer uang dulu gitu. Pastikan dulu nih benar nggak yang kita tuju bahwa dia itu bukan pelaku kejahatan. Kemudian tanya ke keluarga, tanya ke pendamping. Kalau misalnya pendengar ini ya mohon maaf usianya udah lanjut misalnya, jangan ini sendiri gitu ya, langsung Jangan begitu diputusin aja. sendiri. Jadi tanya dulu ke yang lebih muda, misalnya ke cucunya atau ke anaknya. Kemudian cek juga tuh nomor resminya bank gitu ya, atau mungkin penyelenggara. Jadi bukan nomor yang sedang menghubungi Anda lewat chatting atau lewat WA misalnya, karena kadang kalau ada nomor telepon ya, nomor seluler yang menghubungi kita, itu harus wajib dilakukan tuh. Biasanya kalau bank nggak pernah pakai atau jarang yang menggunakan nomor handphone untuk menghubungi nasabahnya gitu. Gitu. Oke, itu yang perlu diingat ya. Jadi kalau ragu stop dulu. Baik, sebelum lanjut saya ngobrol dengan Pak Saryo dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Beliau adalah Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk berinteraksi. Anda bisa hubungi lewat Gatekeeper lebih dulu di 0811 345 4000, 0811 345 4000. Oke, sebelum saya lebih lanjut ngobrol lagi ya dengan Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, ternyata saya mesti ke Gatekeeper lagi. Trias? Bergabung Pak Widodo di Ngadiluih Kediri. Oh baik, Pak Widodo, selamat pagi. Pagi juga Mbak Ari. Iya, Mau silakan. tanya. Monggo silakan. Ya, kan ini sekarang banyak yang penipuan seperti itu. Dan saya yakin kalau untuk pendengar Andika itu banyak yang sudah pernah atau mungkin ya nggak sering pernah ditelepon, dan dia pasti nomornya itu nggak dikenal, mengaku-ngaku dari pihak bank. Nah, hal yang seperti itu pertanyaannya, kira-kira kalau ada yang seperti itu, kita mendingan nutup telepon atau mungkin kita ikuti penjelasannya itu ya, mungkin lebih baiknya yang mana itu menurut dari pihak bank, mungkin itu. Oh Terima ya, kasih, baik Pak Widodo, terima kasih banyak. Monggo langsung Pak Saryo diberikan tanggapan. Baik, nggih, matur nuwun Pak Widodo dari Ngadiluih. Jadi modus-modus pelaku kejahatan itu kadang memang kalau yang konvensional atau yang tradisional itu ya lewat telepon biasanya gitu ya. Jadi tapi kalau langsung ditutup teleponnya mungkin kita hati-hati juga Pak Widodo, jangan-jangan rekan kita yang mau minta informasi ke kita atau tetangga gitu. Tapi kalau memang itu yang curigai pelaku kejahatan biasanya
sekarang itu ada aplikasi ya, aplikasi yang bisa Iya, mendeteksi nomor telepon tertentu yang memang sering digunakan untuk nipu gitu ya. Jadi ya termasuk nomor telepon yang marketing biasanya juga, walaupun bukan penipu tapi suka nawar-nawarkan produk. Tapi mungkin itu kalau yang udah paham aplikasinya bisa digunakan. Tapi kalau enggak, kalau Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf kalau yang sudah sepuh misalnya ya enggak, inilah dengan aplikasi-aplikasi seperti itu yang bisa ngeblokir otomatis. Tapi kalau memang terlanjur kita menerima telepon dari masyarakat, dari nomor rekening yang kita curigai itu tidak dikenal atau mungkin itu ya kita yakini itu mungkin orang nipu atau orang iseng, ya udah tutup aja langsung gitu. Kalau mau didengerin tapi jangan sampai kita terpengaruh. Jangan diikutin ordernya, Pak. Jangan diikutin. Kadang ya kalau didengerin lama-lama dia ngebujuk supaya datang ke ATM, bawa kartunya, masukin PIN-nya, kirim ke nomor rekening ini. Nah itu makanya ada orang yang misalnya saya terhipnotis, saya ini, itu kadang seperti itu, padahal sebetulnya dia nggak hati-hati bahwa itu didengerin aja, diikuti, diiyakan gitu kan. Jadi ya akhirnya kita terjebak sendiri gitu. Kalau misalnya tadi Pak Widodo ada pilihan kalau ada telepon sebenarnya apakah langsung ditutup, monggo boleh aja langsung ditutup kalau itu meyakini bahwa dia itu ya bukan tetangga kita yang menghubung kita, ada kepentingan gitu. Misalnya orang yang memang dia ini pelaku orang iseng atau orang pelaku kejahatan gitu ya. Ya udah langsung tutup aja nggak apa-apa gitu ke Pak Widodo supaya lebih aman lah istilahnya gitu ya. Betul ya. Gitu. Ini juga sama dengan pertanyaan saya berikutnya tuh Pak. Kalau strategi kita sebagai konsumen supaya terhindar dari penipuan digital selain dengan tadi stop, tanya, cek itu pada ada ya semacam strategi kita. Bagaimana Pak Saryo? Iya baik Mbak Ari. Jadi kalau kita jelaskan strategi, sebetulnya banyak kalau strategi supaya kita terhindar dari berbagai modus penipuan digital gitu ya. Ini kan ini ada di sekeliling kita sebetulnya gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita kan saya yakin setiap orang sudah punya yang namanya handphone dan sering digunakan mungkin untuk transaksi gitu, tidak hanya untuk telepon atau WA atau SMS aja, tetapi ini kaitannya dengan transaksi digital itu kita harus hati-hati dan harus punya strategi. Nah kalau kita dari BI tentunya strateginya adalah melalui PK itu PEKA, artinya peduli, kenali, dan adukan. Caranya sederhana. Nah, peduli maksudnya apa? Peduli itu adalah pertama jaga keamanan data kita sendiri. Ya ingat bahwa OTP atau nomor PIN itu seperti kunci rumah gitu ya. Jadi kalau kunci rumah diberikan ke orang asing, maka orang asing tersebut bisa masuk dan mengambil barang-barang kita di rumah gitu. Nah itu hati-hati gitu ya. Bank atau mungkin bahkan BI juga tidak pernah kita meminta OTP, minta PIN gitu kepada siapapun, karena itu rahasia gitu, rahasianya milik nasabah. Kemudian selain peduli adalah kenali. Ya. Kenali itu maksudnya apa? Kenali dulu ciri-ciri potensi penipuan. Misalnya penipu sering mengincar Bapak Ibu yang udah berusia lanjut misalnya, dan untuk nakut-nakutin atau mungkin memberikan rasa hormat tadi yang dibuat-buat gitu ya. Jadi diusahakan selalu cek mutasi rekening kita di aplikasi, kemudian juga jangan percaya dengan screenshot tadi yang bukti transfer yang ternyata orangnya buktinya palsu gitu ya. Yang ketiga adalah selain peduli, kenali, juga adukan. Jadi jangan takut untuk mengadukan atau melapor jika merasa dirugikan gitu ya. Jadi tentunya kalau BI kita selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk menerapkan beberapa prinsip nih. Ada prinsip-prinsip pertama, jaga kerahasiaan data pribadi kita. Jangan pernah ngasih PIN, ngasih password, ngasih nomor CVV kartu kalau punya kartu gitu ya, atau mungkin data penting kita kepada siapapun lah gitu ya. Minta NIK, NIK sebetulnya sederhana gitu, tapi kalau ada yang minta orang yang tidak dikenal, hati-hati itu jangan dikasihkan. Kemudian selain jaga kerahasiaan, kita verifikasi dulu sebelum transaksi gitu ya. Jadi pastikan informasi tersebut berasal dari bank yang resmi gitu, atau dari penyelenggara yang resmi gitu ya. Kemudian juga jangan klik sembarangan. Tadi kan kalau misalnya ada linknya, misalnya ada APK dan sebagainya, dulu APK ya, aplikasi atau file yang nggak jelas sumbernya, jangan langsung diklik gitu aja, itu hati-hati gitu ya. Karena itu bisa juga itu aplikasi yang untuk merekam transaksi kita, untuk mengetahui PIN kita dan sebagainya. Kemudian kalau agak paham teknologi, mungkin aktifkan fitur keamanan gitu ya. Biasanya di handphone tuh ada namanya biometrik ya, pakai sidik jari misalnya. Kemudian autentikasi berlapis, kemudian di-update tuh aplikasinya handphone. Kalau handphone biasanya diperbarui ya, perbarui biasanya ada tuh diperbarui aplikasinya. Itu sepertinya untuk menambah keamanan secara infrastruktur handphone kita gitu ya. Dan rutin memantau transaksi. Kalau Bapak Ibu punya rekening di bank misalnya, ya secara berkala diceklah saldonya gitu ya. Ya, kalau ada transaksi yang nggak dikenal, kita nggak pernah transfer, ya segera dilaporkan itu ke
ke bank yang kita ada rekening kita di situ, bahwa ini ada transaksi saya nggak pernah melakukannya, misal transfer sekian juta ke nomor rekening ini gitu. Itu pasti kelihatan tuh di mutasi rekening itu. Jadi dengan rutin memantau transaksi di rekening kita, setidaknya bisa mencegah kehilangan material yang lebih besar gitu. Itu sih yang Mbak Ari. Kepekaan. Betul. Peka kemudian diperpanjang lagi menjadi peduli, kenali, adukan. Ini yang perlu dilakukan oleh masyarakat supaya terhindar dari penipuan digital. Komentar di AG243 akun Fatita Kusuma, Pak bertanya, saya pernah dapat WA muncul nama bank di nomor WA-nya. Kita diminta ngunduh aplikasi atau mengupdate data, tapi itu tidak yakin akun tersebut nomor WA bank asli apa tidak. Apa yang harus dilakukan? Akun Aska, bagaimana cara memastikan rekening tujuan transfer bukan rekening yang terindikasi digunakan untuk penipuan? Mas Bigi dari Pare, terkait apa yang diberitahukan tentang transaksi digital, saya sebagai penjual motor yang pernah mengetahui tentang penipuan segitiga. Apakah itu tidak ada penyelesaian yang bisa dibantu oleh pihak bank untuk melacak pelaku? Soalnya sampai sekarang masih banyak penipuan yang berkeliaran. Baik, 3 pertanyaan sebentar lagi ya. Jawabannya dari Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Pak Saryo, kelihatannya apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi seperti Pak Aska, Mbak Fatita Kusuma, Mas Bigi ini juga ada dalam pertanyaan saya selanjutnya, seperti misalnya apa hak konsumen dalam kondisi kalau misalnya sudah menjadi korban penipuan transaksi digital, terus bagaimana bentuk atau perlindungan dan tanggung jawab bank penyelenggara kalau misalnya terjadi kerugian finansial akibat kesalahan pada sistem pembayaran digital mereka, seperti itu. Nanti mungkin itu kita akan uraikan lebih lanjut, tapi kita ke pertanyaan dulu ya Pak Saryo. Ya, silakan. Baik Mbak Ari, terima kasih para pendengar nih Mbak Fatita Kusuma tadi yang pertama ya. Jadi pernah dapat WA muncul nama banknya di WA gitu ya. Kemudian ada perintah ngunduh aplikasi di situ kalau nggak salah ya. Jadi apa harus dilakukan? Pertama, jangan klik dulu, jangan lakukan dulu gitu ya. Hati-hati, walaupun di nomor WA kita atau di nomor WA pengirimnya itu muncul nama bank, biasanya bank tidak ngirim pakai ada nomornya gitu ya, nomor handphonenya nggak kelihatan biasanya. Jadi dengan nomornya di masking biasanya. Jadi kalau bank yang asli itu nggak muncul nomor teleponnya, nomor handphonenya. Jadi kalau muncul nama bank aja yang muncul. Jadi nggak ada nomornya. Itu biasanya itu asli biasanya. Tapi kalau ada nomor handphonenya kelihatan, kemudian ada muncul logo banknya, hati-hati gitu ya. Jadi lebih baik jangan diklik dulu. Kemudian cari informasi ke website banknya nih. Benar nggak sih Anda itu bank ini mengirimkan link mengirimkan update kepada nasabah? Kalau tidak, ya hati-hati, itu jangan diikutin. Atau mungkin tanya ke orang banknya, misalnya mampir ke kantor banknya, nih saya dapat WA dari nomor ini, benar nggak dari bank Anda gitu. Nah, itu pasti dijawab oleh banknya, ini bukan dan sebagainya. Kalau memang iya ya ikutin gitu. Itu yang pertama ya Mbak Fatita. Kemudian yang kedua tadi Mas Aska ya. Iya. Bagaimana memastikan rekening bahwa ini bukan rekening penipuan. Nah ini yang repot. Jadi penipu kalau yang udah canggih, udah pinter biasanya, dia berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya gitu. Nah kalau penipu-penipu yang masih polos itu biasanya pakai rekening bank. Itu yang paling gampang ditelusurin sebetulnya kalau dia pakai rekening bank. Nah ini kebetulan ini sebetulnya nggak enak juga nyampaikan. Ada beberapa orang yang saya kenal gitu ya, yang saya kenal dekat itu dia itu jadi korban gitu. Waduh, korban pula. Maksudnya gini, jadi dia itu mau bayar sesuatu ke rekening orang, tapi rekeningnya bukan rekening bank, rekening akun wallet di e-wallet gitu. Nah, di akun e-wallet kan tidak muncul nomor handphonenya full tuh. Nomor rekening pun nggak kelihatan, hanya muncul inisial AB titik-titik bintang-bintang apa gitu di belakangnya. Jadi namanya nggak muncul, nomor rekeningnya nggak muncul. Nah ini dia kirim aja ke nomor itu gitu ya. Dan ya udah ternyata betul penipu. Berapa juta gitu ya hilang. Waduh. Nah ini hati-hati. Jadi kalau misalnya biasanya minta dikirim uangnya ke nomor e-wallet, ke nomor handphone tertentu gitu ya. Di e-wallet apa misalnya. Nah itu hati-hati. Itu biasanya potensi penipuannya besar di situ. Tapi kalau rekening bank, banyak juga yang pakai rekening bank ya mungkin, tetapi itu sekarang biasanya sudah mulai
berkurang kecuali yang penipu abal-abal gitu ya, pakai rekening bank gitu ya. Karena rekening bank ini untuk buka rekening di bank itu kan pasti pakai identitas. Nah, dengan identitas itu kita nelpon ke bank ini tujuh, pasti bank akan mudah menelusuri namanya siapa, alamatnya di mana gitu ya. Jadi kalau penipunya abal-abal ya pasti gampang ketahuan. Jadi kalau pakai rekening bank gampang ketahuannya gitu. Nah, kemudian yang Mas Bigi terakhir ya tadi sebagai pengusaha ya penjual motor gitu ya, pernah mendengar namanya penipuan segitiga. Ini saya sebetulnya pernah dengar ya, penipuan segitiga ini apa istilahnya triangle scam gitu ya. Jadi modus penipuan transaksi online yang melibatkan 3 pihak gitu, karena tadi bilang penipuan segitiga ada 3 pihak. Jadi ada penipu, kemudian ada pihak penjual asli atau pedagang yang asli, dan juga ada pembeli yang asli, pembeli yang asli. Nah, ini pelaku ini bertindak sebagai perantara palsu untuk menipu penjual dan pembeli secara bersamaan agar korban sama-sama transfer uangnya ke rekening penipu. Nah, itu hati-hati kalau yang ada seperti itu. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi tentu penjual dan pembeli gitu ya. Dua-duanya rugi itu. Jadi ada pihak penipu di tengah-tengah di situ yang sengaja mencari korban 2 pihak tadi gitu ya. Jadi yang ketiganya si penipunya tadi mungkin. Jadi istilah seperti itu memang agak kalau memang ada yang jadi korban, laporkan aja ke pihak berwajib gitu. Mungkin kalau dilapor ke BI kita agak susah menelusurinya gitu, karena di situ ada pihak yang memang biasanya sudah canggih dia gitu ya, pada menggunakan teknologi, kadang juga menggunakan modus-modus tertentu yang ya korbannya 2 pihak tadi, penjual dan pembeli gitu. Apalagi jual beli motor, jual beli mobil gitu kan, ini yang sangat rawan gitu. Ya betul. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud Mas Bigi ini lebih ke masalah transaksinya. Jadi kalau misalnya si korban sudah terlanjur transfer ke rekening, mungkin rekening ya, rekening si penipu itu, apakah pihak bank bisa membantu melacak? Ya, kalau misalnya transfer ke rekening bank biasanya bisa melacak gitu. Maksudnya dari data si pemilik rekening yang milik penipu itu bisa ketahuan kan dari identitasnya, walaupun terlepas dari penggunaan identitas yang tidak asli ya. Kalau misalnya penipu kadang-kadang ada juga yang menggunakan identitas tidak asli itu yang seperti itu. Jadi mungkin dulu pernah saya bekerja sama dengan dari teman-teman reserse kepolisian ya, menelusuri ada yang kena korban penipuan. Ternyata setelah dicek ke banknya, ternyata KTP-nya identitasnya identitas palsu dipakai di situ. Jadi pas datang ke banknya, wah ini identitas palsu ternyata. Jadi pas dilacak alamatnya ternyata nggak ada di situ. Nah ini ada juga yang seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk yang identitas asli biasanya mudah dilacak. Jadi untuk data rekening nasabah yang ada di bank itu sepertinya mudah dilacak. Banknya yang melacak ya, artinya karena kita mungkin tidak bisa mendapatkan data itu karena itu rahasia bank gitu ya. Tapi dengan dibantu oleh banknya yang bersangkutan, ketika mengadukan ini rekeningnya yang sudah menipu saya misalnya, lapor ke banknya, bisa banknya minta tolong diblokir dulu, nah itu ya, karena ini uang saya supaya nggak hilang misalnya, seperti itu. Oke, berarti apakah itu memang termasuk hak konsumen dalam kondisi kalau misalnya dia mengalami penipuan dalam transaksi digital? Pak Saryo. Betul. Jadi memang konsumen punya hak gitu ya. Jadi punya hak untuk mendapatkan keamanan dalam transaksi sebetulnya. Jadi selain itu juga ya kalau kita berhubungan dengan lembaga baik bank maupun non bank gitu ya, kita juga berhak mendapatkan informasi yang jujur. Kemudian kalau kita mengadu ya atau berpendapat untuk didengar pendapat kita misalnya gitu ya. Kalau mengadukan ke bank, sehingga kalau misalnya nanti ya berharap diharapkan uangnya bisa kembali gitu ya, kalau kita dirugikan itu dari bank misalnya gitu ya. Tapi tentu kewajiban konsumen juga ada, seperti kita wajib baca perjanjiannya kalau memang ada perjanjian di situ, kemudian juga ada itikat baik. Jangan sampai datang ke bank pura-pura kena penipuan padahal enggak, itu kan merugikan bank. Ini kan enggak bagus seperti itu. Kemudian juga konsumen tentunya punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan, kemudian memperoleh layanan yang aman dan andal lah dari perbankan terutama dan non bank juga. Kemudian juga mendapatkan layanan kalau menyampaikan pengaduan gitu. Kalau menyampaikan pengaduan ya dilayani lah, jangan dicuekin gitu ya dari banknya. Dipersulit. Nah, itu ada yang katakan seperti itu. Saya kadang sering dengar tuh. Akhirnya dia datang ke BI, Pak saya dipersulit sama bank ini. Aduh kok begitu dong. Ya dia punya hak mendapatkan layanan yang baik gitu, layanan pengaduan. Kemudian juga berhak mendapatkan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan. Jadi jangan sampai setelah diadukan dicuekin, di stop, didiamin gitu kan. Dan ya kasihan lah gitu ya. Kemudian juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Mungkin karena pengaduan nilainya hanya sekian ratus ribu oleh bank dicuekin, nggak boleh gitu dong gitu ya. Karena berapapun sangat berharga tuh bagi konsumen, bagi masyarakat. Dan terakhir adalah berhak memperoleh perlindungan terhadap data dan informasi pribadi. Jadi jangan sampai
data konsumen sampai bocor kemana-mana gitu, sehingga ada konsumen yang direpotkan diteleponin terus dari sana sini padahal nggak pernah ngasih nomor telepon kemana-mana misalnya seperti itu. Jadi tentunya hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian Mbak Ari. Oke. Ternyata kita ke gatekeeper lagi, Ika. Bergabung Pak Thoyib Subroto, Perjalanan Kediri Blitar. Halo Pak Thoyib. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, silakan. Ini Kak, ini mumpung ada ini ya live dengan Bapak siapa tadi itu? Pak Saryo. Yang mau nanya ini. Iya, mau nanya. Ini kami selaku nasabah ya, sering dapat telepon tuh secara manual bukan by WA, yang mana selalu menawarkan produk-produk bank. Nah, terus yang kami anehkan itu dia dapat data dari mana gitu, data kami gitu loh. Bahkan dia udah tahu nama kami, tahu alamat kami gitu, kadang seperti itu. Memang di antara yang dia sebut itu dia itu nyebutin salah satu bank. Nah, kebetulan di salah satu bank itu saya juga ada rekening di sana gitu loh. Oke. Baik, Pak Thoyib. Apakah keamanan untuk data pribadi itu kurang maksimal, ataukah mohon maaf dalam tanda kutip ada yang jual beli data gitu. Dan sampai nanti teman-teman nasabah ini jadi pihak yang dirugikan. Terima kasih Kak, itu aja Kak. Baik, Terima kasih. matur Pak Thoyib Subroto yang ada di perjalanan Kediri ke Blitar. Sebentar lagi jawabannya dari Pak Saryo. Monggo Pak Saryo jawaban untuk Pak Thoyib. Baik, terima kasih Mbak Ari. Pak Thoyib Subroto ya, hati-hati di perjalanan Pak Thoyib ya, sambil mendengarkan sambil nyetir ini. Betul. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini memang sering dapat telepon langsung, bukan hanya Bapak aja, saya juga sering ternyata. Orang BI juga, orang bank juga kena juga gitu. Jadi karena nomor telepon saya mungkin udah nyebar kemana-mana, saya nggak tahu juga itu. Jadi tiap hari itu mungkin ada 10 lebih yang nelpon saya, dan karena saya punya aplikasinya yang bisa ngeblokir otomatis, ya udah saya cuekin aja ya, Pak. langsung terblokir sendiri gitu. Baik, jadi kalau ditanyakan ini dari mana sumbernya, mereka tuh kok tahu nomor kita, nomor telepon kita, tahu alamat dan nama kita. Nah ini jadi mungkin kalau dari berbagai sumber yang saya dapatkan itu bisa dari berbagai sumber mereka itu dapat nomor telepon kita gitu ya. Mungkin pertama biasanya dari formulir publik, atau mungkin pernah ikut formulir apa namanya tuh, ada undian berhadiah misalnya, kita ngisi nomor handphone kita, ada nama kita di situ, itu nyebar, itu data yang paling tidak aman tuh, biasanya sering bocor gitu ya. Dari formulir-formulir yang pernah kita isi misalnya, atau survei berhadiah di mall atau di mana misalnya, itu ada juga seperti itu. Makanya kalau misalnya nomor HP ya hati-hatilah. Kemudian yang kedua bisa juga dari mitra bisnis bank misalnya, bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi, dengan agen travel, dengan merchant tertentu. Jadi saat kita menyetujui syarat dan ketentuan, misalnya pada saat kita ngisi formulir itu ada klausul yang membolehkan mereka membagikan data kita kepada anak perusahaan mereka gitu ya. Nah yang menghubungi kita itu anak perusahaan mereka, atau mungkin bank yang menjadi partner perusahaan itu. Misalnya kita pernah transaksi dengan leasing misalnya ya, pasti nomor HP ada di situ kan. Nah di perjanjian itu ada di bawah itu perusahaan membolehkan membagikan data Anda kepada rekanan kami misalnya. Cuman mungkin kadang kita sebagai konsumen karena tulisannya kecil-kecil nggak terbaca itu gitu, langsung tanda tangan aja. Nah padahal di situ ada klausul yang secara hukum membolehkan gitu ya, dan kita setujui gitu karena udah tanda tangan untuk menyebarkan data kita kepada rekanan perusahaan mereka gitu ya. Termasuk kalau misalnya ada leasing kerjasama dengan bank, ya banknya pasti dapat data dari leasing itu kan gitu. Jadi masuklah nomor telepon kita ke bank itu, banknya telepon Bapak kan gitu, jadinya seperti itu. Nah, atau mungkin juga dari algoritma acak bisa juga nih. Jadi si perusahaan telemarketing ini pakai sistem panggilan otomatis, pakai robocall biasanya, robot gitu ya, yang menghasilkan nomor secara acak berdasarkan digit operator seluler tertentu gitu ya. Nomor kita yang kena pas kebetulan gitu kan, bisa juga seperti itu gitu ya. Baik. Jadi banyak sumber sebetulnya. Ini kalau saya belajar teknologi, mungkin kalau saya bukan orang IT tapi berbagai modus-modus atau informasi itu dapat gitu ya. Jadi bisa saja nomor kita itu tersebar gitu dari berbagai sumber tadi gitu. Ya, baik. Ya. Waktu kita sudah semakin sempit ini Pak Saryo, tapi masih ada banyak materi yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman. Di antaranya kalau misalnya terjadi kerugian finansial akibat kesalahan pada sistem pembayaran digital, bagaimana bentuk perlindungan dan tanggung jawab bank penyelenggara kalau misalnya terjadi hal seperti itu? Ya baik, saya singkat aja barangkali ya Mbak Ari, karena udah hampir habis waktunya. Jadi kalau ada kerugian terjadi karena misalnya gangguan sistem milik banknya atau milik penyelenggara pembayaran ya, atau kesalahan operasional atau mungkin kegagalan sistem menjadi tanggung jawab penyelenggara, tentu
penyelenggara wajib melakukan investigasi dulu tuh, menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memberikan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku gitu ya. Namun dibedakan tentunya antara kasus ketika konsumennya yang secara tadi sukarela memberikan PIN kepada atau password kepada orang lain tentu berbeda tuh, karena dia tidak jaga rahasianya gitu ya. Tapi kalau kondisi misalnya karena error sistemnya, tentu bank atau lembaga penyelenggara pembayaran harus melakukan investigasi, benar enggak tuh kejadian tersebut karena memang kegagalan sistem, maka dia harus menindaklanjuti pengaduan tersebut. Tentunya kalau misalnya ada kerugian ya menanggung kerugian tersebut gitu, bertanggung jawab atas kerugian tersebut termasuk ganti rugi. Itu. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan misalnya menjadi korban atau kendala dengan layanan pembayaran? Kemana harus melapor sebaiknya? Ya, jadi kalau misalnya tadi ada beberapa pertanyaan nih, kalau misalnya tadi udah terlanjur jadi korban gitu ya, harus ngapain nih, harus kemana? Yang pertama yang dilakukan adalah tentu melapor kepada bank atau penyelenggara jasa pembayaran yang kita gunakan gitu ya. Misalnya kita nasabah bank A merasa dirugikan oleh bank A tersebut, ya lapor ke bank A dulu gitu ya. Nah, jika pengaduan ke bank A tersebut belum ada penyelesaian juga dan masyarakat ingin informasi lebih lanjut, bisa menghubungin BI. Jadi jangan langsung tiba-tiba ke BI gitu ya. Jadi hubungin dulu banknya atau lembaga sistem pembayarannya gitu ya. Nah, kalau menghubungin BI bisa nanti lewat telepon, bisa melalui kontak center bicara gitu ya. Bisa juga melalui berbagai channel ya. Jadi ada WA juga, ada nomor WA misalnya 081 131 131 131, ada 3 kali itu nomor WA-nya BI gitu ya. Kemudian ada email juga bisa, nomor telepon juga bisa ke langsung 131 nomornya. Jadi tanpa kode, itu dari handphone kita langsung bisa. Atau datang ke kantor BI setempat gitu ya. Kalau di Kediri ada kantor perwakilan BI Kediri. Ini kalau pendengar yang ada di Kabupaten Kediri ya ke Kota Kediri lah, ada BI-nya di Kota Kediri, seperti itu. Jadi ya. Sebentar, kalau misalnya seseorang itu tidak punya rekening di bank tersebut, Pak, apakah dia bisa mengadukan kalau ternyata dia salah mengirimkan atau mungkin terlanjur mengirimkan transaksi atau mengirimkan uang misalnya ke bank di mana kita tidak punya rekening di bank tersebut begitu? Bisa sebetulnya ya? Bisa. Jadi bisa, kalau misalnya caranya gimana ya? Mungkin dengan cara setor di banknya gitu ya. Jadi datang ke banknya, saya ke bank A misalnya, saya mau transfer ke rekening atas nama si A di bank A ini gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya ternyata si nasabah yang atau si penerimanya itu pelaku kejahatan, bisa ngadukan ke bank itu bahwa kemarin saya transfer, tadi saya transfer ke nomor rekening bank ini di bank ini sebesar sekian gitu. Jadi saya korban, tolong diblokir nomor ini misalnya. Bisa. Jadi ngadu ke bank yang ada di situ gitu. Oke, baik. Nah ini ada event ya Pak yang akan diselenggarakan oleh teman-teman Bank Indonesia ya, Karya Kreatif Mataraman. Ya. Digital Mataraman Festival. Betul. Wow, luar biasa nih teman-teman BI ya, ada program ini berkelanjutan terus. Jadi sebetulnya ini kolaborasi kita dengan Pemkab Kediri, jadi Mbak Ari. Jadi kita kolaborasi untuk sebetulnya tujuannya untuk mendukung karya pelaku UMKM di Kabupaten Kota Kediri lah istilahnya gitu. Jadi mengenalkan kepada masyarakat ada produk UMKM. Jadi 3 hari rencananya mulai Jumat sore sampai hari Minggu. Di mana Pak? Di Simpang 5 Gumul, SLG. Jadi silakan pendengar nanti hadir mungkin mulai Jumat sore ya. Jumat sore besok Jumat tanggal 26 ya. 26. Nah, tanggal 26 Jumat sore monggo ke Simpang 5 Gumul, kita nongkrong duduk di situ sambil lihat-lihat produk-produk UMKM unggulan. Jadi di sana banyak bazar UMKM, termasuk juga ini edukasi konsumen juga. Jadi di situ ada bank-bank juga yang kita minta supaya buka booth di situ, produk-produk yang ditawarkan, termasuk juga kalau ada pengaduan monggo silahkan sampaikan di situ. Kemudian juga berbagai event juga, ada lomba-lomba di situ, ada lomba-lomba kreativitas, kemudian produk-produk unggulan UMKM. Jadi ada workshop juga, seminar sebagainya. Mungkin bisa dilihat di akun sosmednya BI, di Instagram BI-nya Kediri misalnya, silahkan diikutin gitu ya. Dan itu tentu kegiatan ini kegiatan yang sebetulnya untuk kegiatan masyarakat gitu. Jadi kegiatan masyarakat yang ya mungkin sederhana tapi inilah bisa dinikmatin oleh masyarakat Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Oke, baik. Jadi teman-teman yang hari ini pengen tanya tapi karena keterbatasan waktu nggak sampai disampaikan, nggak cukup disampaikan, nanti bisa datang saja ya di SLG 26 sampai 28 Juni 2026. Betul. Oke, sekarang closing statement dari Pak Saryo. Baik, Mbak Ari dan para pendengar Radio Andika FM dimanapun, mungkin sebagai closing barangkali ya. Pertama, bahwa digitalisasi sistem pembayaran memang memberikan banyak kemudahan bagi kita semua gitu ya, dengan berbagai produk dan layanannya. Namun tentu di balik kemudahan tersebut kita juga harus
waspada nih terhadap berbagai modus penipuan atau kejahatan yang terus berkembang juga. Jadi kita harus menyadari bahwa mungkin serangan cyber seringkali masuk melalui titik terlemah kita, yaitu human error. Nih, makanya BI mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi, jangan sembarangan mengasih PIN, password dan sebagainya, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, dan segera laporkan apabila menemukan indikasi penipuan atau mungkin kendala layanan pembayaran. Jadi mari kita sama-sama menjadi konsumen yang cerdas gitu ya, waspada dan juga bijak dalam bertransaksi digital sehingga ekosistem pembayaran Indonesia tetap aman, nyaman dan terpercaya. Ingat, aman itu adalah kebiasaan kecil, tidak memerlukan keahlian yang besar Bapak Ibu. Jadi mari lebih peka gitu ya, lebih peka dan selalu terapkan kalau ragu stop dulu. Itu. Oke, jadi kita bisa lebih cerdas dan aman bertransaksi digital hari ini karena kita dapat banyak insight dari Pak Saryo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Kalau ragu stop dulu ya, kalau ragu stop dulu. Pak Saryo, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Banyak wawasan yang sudah kita dapatkan. Ya. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu Amin. lagi. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, Ya, baik. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.